Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna. Adapun Allah jalannya sempurna. Amin. Jalannya sempurna. Terus, janji Tuhan adalah murni. janji Tuhan adalah murni. Sudah jalannya sempurna, janjinya pun murni. Terus, dia menjadi perisai bagi semua orang. dengan jalannya yang sempurna itu dan janjinya yang murni itu, saudara, maka dikatakan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perisai itu bicara, saudaraku, seperti tameng, perlindungan, ya, untuk kita jauh daripada hal-hal yang negatif yang membahayakan diri kita. Jadi, saudaraku, ternyata perlindungan Tuhan ini, perisai yang Tuhan sediakan bagi kita, saudaraku, tidak bisa dipisahkan dari jalan Tuhan yang sempurna, janjinya yang murni. Saudara, saya pernah lewat dari Siamaraja pas mau menjemput Skesia, dan ada orang tua kawannya meninggal, jadi dia ikut melayat sekalian mengenal lagu mereka, for mereka, saudaraku. Nah, saya lewat, saudaraku, dari PMA itu, terus ternyata macet, sore-sore masih macet sih, saudaraku. Lalu saya muter dari Galuh 6 ke Galuh 4 itu, saya lupa, belok kiri, ternyata sampai di ujung, saudaraku, buntu. Belok kanan pun buntu. Saya tanya sama warga yang ada di situ, "Bang, ini jalannya buntu ya?" "Buntu, Pak." Yang kanan buntu, ya. "Bapak mana?" "Saya mau ke Galuh 10, Galuh 8, ya. Ada ini kemalangan." Lalu saudaraku diarahkan saya, "Nanti Bapak jangan sampai ke pasar, balik nanti dari sini, jangan sampai pasar, belok kiri, itu ada jalannya." Nah, saudara yang mau saya katakan, banyak jalan di dunia ini, saudaraku, ya, yang sifatnya buntu. Bahkan ada nama jalan buntu. Jalan buntu. Saudaraku, tapi firman Tuhan berkata, jalannya sempurna, tidak buntu, saudara. Jalannya itu bisa menjadi pintu masuk, akses kepada semua berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena jalannya sempurna. Maksud jalannya sempurna, saudaraku, ini ada firman. Firman ini sempurna. Makanya kalau ada orang mencoba menambahi, mengurangi, saudaraku, kecuali dia menafsirkannya dengan caranya sendiri atau dengan pengetahuannya, saudaraku, tanpa tutur Roh Kudus, oke. Tapi kalau ada sengaja menambahi untuk penyesatan, Alkitab berkata tidak boleh dikurang satu nokta pun, satu titik pun, jangan ditambah, jangan dikurang, karena nanti akan terkutuk. Terkutuklah mereka yang menambahi atau mengurangi firman ini. Karena jalan Tuhan sempurna, firman Tuhan sempurna. Amin, saudara. Jadi kalau kita mau disempurnakan atau disucikan Tuhan, ada dibenarkan, disucikan, disempurnakan. Saudara nggak bisa terlepas dari jalan-jalan Tuhan. Firman Tuhanlah, saudara, yang akan memampukan kita untuk bisa makin disucikan dan disempurnakan. Karena firman ini bagaikan cermin untuk kerohanian kita. Amin. Kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, terus untuk menyatakan kesalahan, bagai cermin dinyatakannya kesalahan kita, keburukan kita, terus untuk memperbaiki kelakuan. Setelah dinyatakan kesalahan kita, kita harus memperbaiki kelakuan kita sampai akhirnya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, sampai hidup kita benar-benar seturut dengan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dia ada dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sebab apa, saudara? Kita tidak hanya diminta Tuhan untuk mengetahui kebenaran, membaca firman, menghafal ayat, tapi Tuhan mau kita hidupi kebenaran itu. Dan ini nanti jaminan untuk Tuhan boleh melindungi
saudaraku banyak tahu ayat, itu saudaraku ahli Taurat di Alkitab, banyak tahu ayat, namanya pun ahli Taurat. Tapi ternyata justru dia karena tidak menghidupi firman itu, saudaraku, dia tidak jalani ya Taurat itu, tidak dia kerjakan, saudara, tidak dia taati, justru dialah yang membunuh sang kebenaran. Orang yang baik tahu firman Tuhan, bahkan seperti orang punya moto saya, saudaraku, no Bible no breakfast, tiap pagi harus baca firman Tuhan. Tapi kalau firman tidak dipraktekkan, justru nanti kita akan menjadi ya di pihak yang sangat membenci kebenaran. Orang yang tahu firman saja nggak cukup, saudara. Kita harus hidupi firman, karena firman inilah yang sempurna. Amin, saudara. Orang boleh belajar apa saja di luar sana, saudaraku. Secara sekuler dia belajar biologi, matematika, fisika, kimia dan sebagainya, bahasa Inggris, Jerman, Perancis. Tapi saudaraku, untuk itu semua sifatnya tidak ada yang sempurna. Amin. Maka dalam ilmu pengetahuan sains, saudaraku, ada istilah, saudaraku, setiap penemuan atau rumus itu sifatnya, saudaraku, ya dapat digantikan, dapat diperbarui. Saya lupa apa istilahnya, saudara. Muncul rumus pertama, datang penemu berikutnya, saudaraku, diubah lagi, saudaraku, sampai kini makin sempurna. Sifatnya tidak sempurna, pengetahuan pun tak sempurna. Hanya Tuhan dan firman yang sempurna. Katakan amin, saudara. Jadi kalau kita udah yakini, sepakat kita, firman inilah jalan Tuhan yang sempurna, maka kalau kita mau ikuti jalan Tuhan, kita akan digiring Tuhan sampai kepada kesempurnaan, termasuk perlindungan Tuhan yang sempurna. Apalagi dikatakan, saudara, kembali tadi Mazmur 18, janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan adalah murni. Ada jalan Tuhan, ada janji Tuhan. Jalan Tuhan itu namanya jalan. Ya, kita kalau mau menuju satu tujuan, satu tempat, tentu kita harus tahu jalannya. Ya atau iya, saudara? Amin. Kita mau ke rumah seseorang pun harus tahu jalannya. Dan sekarang makin canggih, saudaraku. Ada nama istilahnya Sherlock aja, share lokasi. Ya, Sherlock aja. Lalu setelah di Sherlock lah, di mana kita ada posisi, kita Sherlock, langsung muncul dia, saudaraku, peta, ya, menunjukkan jalan di mana kita berada supaya dia gampang menjumpai kita. Saudaraku, kalau kita mau pergi satu tempat, kita harus tahu jalannya. Dan puji Tuhan, tujuan kita beribadah melayani Tuhan adalah surga. Amin. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan. Yesuslah jalan. Saya sering terangkan, saudaraku, dalam bahasa Inggris itu dikatakan the way. Artikel D atau determiner D pada the way, jalan, itu artinya satu-satunya jalan. I am the way, akulah satu-satunya jalan. Berarti no other way, nggak ada jalan lain. Orang lain boleh berkata mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan, barangkali. Tapi dalam Yesus tidak ada barangkali, tidak ada mudah-mudahan, selalu pasti. Karena dialah yang sudah mendeklarasikan siapa dirinya untuk ke surga, jalan. Akulah satu-satunya jalan. Jadi kalau masih banyak orang, saudaraku, ya berdoa, tunjukkan kami jalan yang lurus dan sebagainya, saudaraku, puji Tuhan. Tuhan sudah berkata, akulah jalan. Maka banyak sekarang kesaksian-kesaksian orang-orang yang dulunya tidak percaya Yesus, saudaraku, lalu Tuhan memperkenalkan dirinya dalam mimpi, satu penglihatan, saudaraku, dan selalu sering berkata, akulah jalan itu. Karena sampai sekarang masih banyak orang berdoa minta tunjukkan jalan yang lurus. Sebab Amsal berkata, Amsal 12:14 berkata, banyak orang, ada orang menyangka jalan yang lurus, pada ujungnya 14:12 ya. Baca Bang. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Berarti tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Seperti tadi saya katakan, saudaraku, saya mau menghindari macet, ya, mau ke Garut, apa itu gereja GKPI, tempat
ada kemalangan saudara tuh, orang tuanya kawan kesian, ya saudaranya. Lalu saudaraku mencoba untuk belok kiri. Saya coba saudaraku, saya pikir lewat belok kiri potong jalan saya bisa lebih cepat nyampe ke tempat ya kemalangan rumah duka. Ternyata sekali lagi buntu. Kupikir jalannya akan lurus nyampe. Arti lurus bukan lurus begitu aja, saudara, lurus nggak ada belok kiri kanan, enggak. Kayaknya nggak ada masalah, udah pasti nggak jalannya sampai ke tujuan. Ternyata ujungnya kalau saya buntu, mau. Artinya saudaraku, apapun namanya jalan di luar Yesus yang berkata akulah jalan itu, semuanya tidak ada kepastian. Sampai yang betul berkata saudaraku, ya kepastian itu, ya apa namanya saudara, saking tidak ada yang pasti, yang ada apa? Ketidakpastian. Dan orang berkata saudara, setiap yang tidak pasti itu pun saudaraku, belum tentu saudara kalau kita jalani sampai juga. Lalu kita yang bijaksana, yang dalam Tuhan, kita harus memilih, ambil sikap saudara. Udah tahu kita, Yesus saja yang pernah berkata, akulah jalan. Kenapa kita enggak ikuti jalan itu? Amin. Kenapa kita harus ragu-ragu? Maka saya heran kalau ada banyak orang saudaraku meninggalkan jalan Tuhan lalu berlari kepada yang lain. Saudara, saya yakin kalau kita lihat saudaraku sepak terjangnya saudaraku, ya bagaimana dia waktu dia Kristen saudara, saya percaya dia nggak sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, dia takkan mungkin meninggalkan jalan Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Apalagi sekali lagi saudaraku, langsung kita udah tahu hanya Yesus yang pernah berkata, mengaku dirinya, akulah jalan itu. Yang lain belum ada saudara. Hanya dalam Yesus ada kepastian. Ini sorga loh saudara, jalan menuju sorga. Bayangin saudara, jalan ke surga saja pun sudah ada kepastian bagi kita dalam Yesus. Apalagi saudaraku yang lain-lain, termasuk masa depan yang penuh harapan. Amin. Amin saudara. Kemudian dikatakan janjinya murni. Saudara, kalau perkataan murni, pure, ya, itu tulus, suci, tak ada kong kali kong saudara. Kalau janji Tuhan murni, berarti saudaraku, kita sudah belajar saudara, ini janji ya munculnya karena ada pengharapan. Karena ada janji saudaraku, muncullah pengharapan. Dan firman Tuhan berkata, pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Kalau kita berpengharapan pada janji Tuhan, percayalah saudara, tidak akan mengecewakan. Janji firman Tuhan yang akhirnya menimbulkan ada produknya namanya pengharapan, dan kita tetap dalam janji Tuhan, percaya janji Tuhan, maka pengharapan kita tetap, kita tidak akan goyah saudara, kita akan mundur. Maka Roma 5 berkata, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi kalau ada orang kecewa, dia ikut Tuhan tapi dia kecewa saudaraku, berarti dia tidak tinggal dalam